Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Fitria dengan NIM 162200019, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, kelas 3A, mata kuliah Filsafat Hukum Islam, dan dosen pengampu Bapak Muhammad Zaki, SAG, MAG. Pada video UTS kali ini, saya mengambil 3 materi, yaitu pendekatan studi filsafat hukum Islam, definisi filsafat, dan ragam pendekatan studi filsafat hukum Islam. Baiklah, materi pertama yaitu pendekatan studi filsafat hukum Islam. Itu ada 3 metode. Yang pertama itu metode bayani. Metode bayani merupakan berpikir yang melandaskan kitab suci Al-Quran, dan dari sini lahir ilmu fikih dan ilmu kalam. Yang kedua, metode burhani. Metode burhani ini berpikir yang berlandaskan runtutan nalar, logika, dan melahirkan ilmu-ilmu praktis dalam kehidupan manusia seperti ilmu biologis, fisika, dan kimia. Kemudian ada metode berpikir irfani, yaitu berpikir berlandaskan asas pendekatan dan pengalaman langsung atas realitas spiritual keagamaan. Dari irfani inilah lahir ilmu kalam. Bayani, burhani, dan irfani merupakan metode atas cara-cara untuk memperoleh pengetahuan dalam Islam. Pada metode bayani, teks Al-Quran menempati posisi tertinggi, mengalahkan yang lainnya. Dalam metode ini pula wahyu sebagai salah satu sumber pengetahuan yang menempati posisi tertinggi dalam pemikiran Islam. Sedangkan dalam burhani mengatakan wahyu dan intuisi tidak mendapatkan tempat serta mengandalkan kekuatan akal untuk mencari kebenaran. Nah, dari 3 epistemologi Islam ini memang memiliki perbedaan baik secara basis maupun karakter. Metode bayani itu menggunakan teks, sedangkan metode burhani menggunakan rasio, dan metode irfani menggunakan intuisi. Itulah yang saya ketahui pada materi pertama. Baiklah, pada materi kedua, definisi filsafat. Filsafat adalah suatu definisi kajian yang mengajarkan kepada kita cara berpikir yang benar. Filsafat adalah bidang yang penting untuk diselami, khususnya dalam kita menghadapi kehidupan. Definisi filsafat menurut para ahli. Menurut Pluto, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mencapai kebenaran yang asli. Kemudian ada 4 pilar berpikir ala filsafat, yaitu logis, universal, radikal, dan berpikir sistematis. Logis adalah berpikir yang lurus, tepat, dan teratur. Universal ialah berpikir filsafat selalu mencari gagasan-gagasan pemikiran. Radikal berpikir filsafat yang ingin menggali dan menyelami kenyataan. Baiklah, itulah materi yang saya ketahui di materi kedua. Kita masuk ke materi ketiga, yaitu materi ketiga yaitu ragam pendekatan studi filsafat hukum Islam. Ada 3 kebenaran. Menurut teori kebenaran itu ada 4, yaitu teori kebenaran koherensi. Pada teori kebenaran koherensi, teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Jadi kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan lainnya yang sudah lebih dulu diketahui dan di pernyataannya dan terima pernyataannya. Contohnya, si fulan pasti akan mati, si fulan manusia dan pasti akan mati. Yang kedua, kebenaran korespondensi.
ialah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau penyataan yang ada dalam atau objek yang dituju pernyataannya. Contohnya, ibu kota Jepang adalah Tokyo. Kemudian ada pragmatis. Pragmatis adalah pernyataan yang benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis bagi kehidupan manusia. Contohnya, kebenaran tentang adanya hari kiamat. Yang keempat itu ada teori agama, yaitu atau religius. Itu ada suatu pernyataan adalah benar mempunyai agama atau keyakinan ajaran bahwa itu benar atau sesuai dengan kebenaran. Contohnya, azab kubur di hari kiamat itu ada nyata.